Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Yang akan Ibu lebih tekankan pada materi hari ini yaitu tentang penggunaan huruf kapital ya. Karena di dalam PH hampir rata-rata masih ada yang bingung tentang penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk nama orang, sudah jelas, pasti pada tahu ya, nama orang menggunakan huruf kapital. Awal kalimat pun juga membutuhkan huruf kapital. Nama jalan, misalkan Jalan Jenderal Sudirman, itu menggunakan huruf kapital ya. Misalkan yang betul seperti ini, nomor 1, atau yang kedua. Nah, betul ya. Yang benar adalah yang kedua. Kenapa? Nama jalannya ini Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman, J-nya itu juga ikut kapital ya. Tapi tulisan jalannya itu tidak perlu kapital. Cukup kecil, tidak boleh begini. Tidak boleh huruf besar ya. Jadi kata-kata jalannya ini cukup J kecil saja. Cukup J kecil saja. Lalu kalau misalkan kalau ini salah ya. Nah, yang betul itu adalah yang ini. Oke. Selanjutnya contoh lagi, kalau misalkan nama negara, misalkan saya berasal dari negara Indonesia. Saya berasal dari negara Indonesia. Nah, ini kata negaranya tidak perlu kapital. Yang perlu kapital yang mana? Nama negaranya, yaitu Indonesia. I-nya saja yang kapital. Jadi negaranya ini tidak perlu ya. Sekali lagi, misalkan lagi saya berasal dari negara Filipina, maka yang kapital yang mana? Filipinanya saja, F-nya saja ya. Kata negaranya tidak perlu kapital. Lalu misalkan lagi bahasa Indonesia. Saya bisa berbicara dengan baik menggunakan bahasa Indonesia. Nah, yang betul begini ya. Bahasa Indonesia, B-nya kecil. Jangan seperti ini. Tidak perlu ya. Karena yang menunjuk nama bahasanya adalah Indonesia ya. Jadi kata bahasanya ini tidak perlu kapital. Bahasa, B-nya itu cukup kecil saja. Yang kapital adalah namanya. Nama bahasanya apa? Oh, nama bahasanya bahasa Indonesia. Bahasa Jawa misalkan. Nah, kalau bahasa Jawa maka itu juga sama. Kata bahasanya tidak perlu kapital. Yang perlu kapital yang mana? Nama bahasanya, J, Jawanya ya. Oke, berikutnya adalah nama bangsa. Sama tadi ya, bangsa Indonesia. Misalkan bangsa Indonesia. Ini yang Ibu hapus. Nah, B-nya ini tidak perlu kapital ya. Cukup kecil. Yang besar yang mana? I-nya. Ya, Indonesia yang menunjukkan nama bangsanya, bukan kata-kata bangsanya. Bangsanya tetap kecil saja. Kayak gitu ya. Berikutnya adalah misalkan nama agama. Itu sudah jelas ya, agama Islam. Agama Islam. Sebentar, Ibu hapus dulu. Agama Islam. Saya berasal dari agama
Islam. Nah, kata-kata agamanya ini tidak perlu kapital. Huruf A-nya ini tidak perlu kapital. Salah ya kalau kapital. Tetapi yang betul hurufnya A-nya cukup kecil. Yang besar mana? Nama agamanya adalah Islam. Gitu ya. I-nya aja yang besar. Gitu. Jadi kata-kata agamanya tidak perlu dituliskan huruf kapital. Nama kota, misalkan saya berasal dari kota Surabaya. Nah, ini juga sama, kota. Nama kotanya saja yang cukup kapital. Nama kotanya apa? Surabaya. S-nya saja yang kapital. Tetapi huruf K-nya ini tidak perlu ya. Nama bulan misalkan. Pada bulan Desember semua siswa akan mengikuti penilaian akhir semester. Nah, pada bulan Desember, kata-kata bulannya ini tidak perlu kapital. Yang perlu kapital yang mana ya ini, ya. Huruf D-nya saja. Huruf D-nya yang perlu kapital. Karena nama bulannya Desember, maka D-nya kapital. Jadi nama bulannya ini tidak perlu kapital ya. Kata bulannya ini B-nya tidak perlu kapital. Oke, seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah nama tempat. Nah, ini nama tempat yang masih rata-rata bingung ya. Ya, sebentar. Ibu hapus dulu. Oke, nama tempat misalkan saya pergi ke Gunung Bromo. Tunggu sebentar, ini ngaco keyboardnya. Sebentar ya. Ngaco keyboardnya. Nama tempat tadi saya pergi ke Gunung Bromo. Sambil menunggu keyboardnya Ibu balik lagi. Nama tempat itu misalkan tadi tempatnya di mana? Oh, di gunung. Gunungnya itu juga G-nya huruf kapital. Saya pergi ke Gunung Bromo misalkan. Nah, nama tempatnya ini apa? Gunung itu kan nama tempat, makanya G-nya juga kapital. Nama tempat lagi apa? Misalkan pasar. Saya pergi ke pasar misalkan Palmera. Nah, pasar ini kan nama tempat, makanya P-nya juga kapital. Diikuti nama pasarnya apa? Palmera. Lalu misalkan kemarin di PH saya pergi ke kebun binatang. Nama tempat bukan? Nama tempat, Bu. Nah, nama tempat ya, nama tempat wisata kan? Kebun Binatang Surabaya. Nah, ini kebun binatang itu kan nama tempat, maka K-nya besar, B-nya juga kapital. K-nya kapital, B-nya kapital. Jadi kalau nama tempat itu wajib depannya kapital ya. Untuk mengetahui nama tempat atau bukan, kamu tinggal lihat. Oh, gunung tempat bukan ya? Oh, tempat wisata. Pasar tempat bukan ya? Oh iya, tempat berbelanja. Kebun binatang tempat bukan ya? Tempat juga, tempat wisata. Gitu ya. Jadi kalau nama tempat berarti huruf kapital. Oke, kita lanjutkan lagi. Nama kota udah jelas tahu ya, Surabaya itu huruf kapital. Beda kalau misalkan Ibu gini, nama tempat tapi bukan dikhususkan ke tempat. Contohnya misalkan
ayah membeli jeruk bali. Nah, ini nggak perlu B-nya kapital, salah ya. Jeruk bali itu bukan menunjukkan tempat, memang sebagai pelengkap saja. Sebagai pelengkap, ini nama buah aja, jeruk bali. Jadi balinya ini tidak perlu kapital karena bukan menunjukkan nama tempat, melainkan ini menunjukkan sebagai pelengkap, kata pelengkap untuk buah-buahan ya. Itu ayah membeli jeruk bali. Jadi B-nya tidak perlu kapital kecuali begini. Ayah pergi ke Bali. Sebentar, ini dihapus dulu ya. Misalkan ayah pergi ke Bali. Nah, B-nya ini kapital. Kenapa? Karena menunjukkan nama kotanya, nama tempatnya ya. Ayah pergi ke Jogja. Nama kotanya Jogja. Yogyakarta ya. Nah, ini Y-nya juga kapital. Ini tentunya insya Allah kalian paham ya. Yang bingung itu rata-rata nama tempat aja. Nama tempat juga butuh huruf kapital. Tadi gunung, pasar, tempat wisata, kebun binatang tadi ya. Oke, seperti itu penjelasan tentang huruf kapital pada nama tempat. Misalkan lagi kalau kata sapaan gimana Bu? Misalkan kue itu diberikan untuk Ibu Santi. Misalkan ya. Kue itu diberikan untuk Ibu Santi. Nah, I-nya ini kapital dan S-nya juga kapital ya. Ini menunjukkan kata ganti kekerabatan. Ibu itu I-nya juga kapital ya. Misalkan Ibu ganti lagi, kue itu diberikan untuk ayah. A-nya kapital ya. Untuk ayah siapa namanya? Misalkan ayah namanya Ayah Abdullah atau Bapak Abdullah. Menunjukkan kekerabatan maka dia huruf kapital Bapak. Kue itu diberikan untuk Bapak Abdullah. Ini kata ganti ya. Kerabatannya Bapak Abdullah. B-nya juga kapital. Jadi seperti itu penggunaan huruf kapital untuk tadi hubungan kekerabatan. Di sebelum namanya ada hubungan kekerabatan, itu pun juga huruf kapital. Jadi bukan nama orangnya aja. Abdullah ini kan nama orang. Nah, tetapi kekerabatannya ini Bapak juga huruf kapital. Ibu itu menunjukkan hubungan kekerabatan. Itu juga termasuk huruf kapital. Menggunakan huruf kapital ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu penjelasan tentang penggunaan huruf kapital. Sekali lagi, kalau tadi ada kata sapaan kekerabatan yang di depan sebelum nama orang itu ada hubungan kekerabatan, maka huruf kapital tadi ya. Bapak Andra itu B-nya juga kapital. Ibu Susi ini juga I-nya kapital ya. Ini memang di awal kalimat, tapi kalau misalkan di tengah tetap kapital. Misalkan saya apa ya? Saya memberikan undangan untuk Bapak Andra dan Ibu Susi misalkan. Saya memberikan undangan untuk Bapak Andra dan Ibu Susi. Nah,
Bapaknya ini kan di tengah-tengah kalimat, huruf kapital juga. Iya, karena ini menunjukkan hubungan kekerabatan. Bapak Andra dan Ibu Susi. Ibunya juga menunjukkan hubungan kekerabatan, jadi tetap huruf kapital. Jangan kecil ya. Kalau kecil nanti salah. Nama orangnya aja yang besar, maka itu salah ya. Nah, ini tambahan tentang penggunaan huruf kapital yang tidak ada di buku paket kalian ya. Oke, kita cukupkan pembahasan tentang penggunaan huruf kapital hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.